Mengapa banyak agen properti gagal berkembang? Padahal sebetulnya agen properti adalah salah satu profesi yang bisa menghasilkan uang yang banyak. Nah, salah satu penyebab utama adalah banyak agen properti lemah di dalam skill follow up klien. Jadi sebetulnya salah satu yang membuat agen properti bisa sukses atau tidak adalah bagaimana dia bisa memfollow up kliennya secara konsisten dan benar. Nah, mengapa follow up tersebut begitu penting di dalam proses closing agen properti? Karena di setiap hal dibutuhkan yang namanya follow up. Dari punya listing, Anda butuh follow up. Anda mendapatkan respon untuk bisa klien ini survei, Anda butuh follow up. Setelah survei supaya klien mau negosiasi, Anda butuh follow up. Nah, di setiap proses closing itu dibutuhkan yang namanya follow up. Tetapi kenyataannya 90% agen properti lemah di dalam follow up. Apa penyebabnya? Nah, salah satu penyebab utama agen properti gagal follow up adalah target dan planning. Jadi mereka tidak punya target dan planning yang jelas di dalam apa yang mereka ingin capai di pekerjaan agen properti ini. Berapa yang mereka ingin dapat. Jadi targetnya nggak jelas. Setahun ini bekerja sebagai agen properti ingin dapat penghasilan berapa, itu nggak jelas. Rencananya apa, itu juga nggak jelas. Jadi hidup hanya mengalir begitu saja. Pekerjaan hanya mengalir begitu saja. Ya syukur-syukur dalam setahun ini ada closing. Jadi saya sering melihat agen properti, kadang closingnya itu pas ulang tahun, setahun sekali. Dan itu bagi dia, itu nggak ada masalah. Nah, itu yang akhirnya membuat closingannya menjadi terhambat. Itu membuat follow up-nya menjadi sangat lemah. Nah, terus yang kedua, tidak punya tekad yang kuat untuk mencapai sebuah target. Jadi banyak agen properti tekadnya itu lemah, why-nya itu lemah. Kenapa dia harus bisa closing? Kenapa dia harus bisa mendapatkan uang di properti? Itu lemah banget. Jadi begitu dia sudah punya target, dia sudah punya planning, tiba-tiba di tengah jalan hambatan terjadi. Target yang ingin dicapai jauh dan akhirnya dia menyerah begitu saja. Maka dari itu seorang agen properti supaya bisa sukses, dia harus punya tekad yang kuat. Misalnya, dia harus bisa closing untuk apa? Untuk membiayai anaknya sekolah. Dia harus bisa closing untuk apa? Untuk biaya pengobatan orang tua dan sebagainya. Jadi tekad tersebut harus betul-betul seorang agen properti harus betul-betul camkan, renungi, dan bahkan dimasukkan ke dalam hati Anda yang paling dalam supaya Anda tidak berhenti di dalam follow up. Nah, terus yang berikutnya, yang alasan ketiga kenapa agen properti lemah atau gagal dalam follow up, yaitu tidak adanya database manajemen yang solid. Jadi setiap kali saya bertanya kepada agen properti, apakah Anda punya database manajemen? Dan mereka selalu bilang, saya punya. Tetapi pada waktu saya korek, apa database manajemen yang kamu maksud? Yaitu pencatatan di HP. Jadi dia dapat bayar nih dari hasil survei properti A. Dia catat di HP-nya, oh bayar properti A, nanti dapat lagi B, habis survei properti B, jadi bayar properti B. Saya jelaskan kepada teman-teman bahwa itu bukan database manajemen, itu hanya pencatatan database atau respon yang Anda dapat ke handphone Anda. Nah, banyak agen properti yang modelnya seperti ini, hanya mencatat. Dan apa yang terjadi? Mereka lupa kapan bayar A harus di follow up, kapan bayar B harus di follow up. Dan rata-rata agen properti itu hanya mampu follow up klien
itu maksimal 2 minggu setelah klien itu respon ke dia. Setelah itu gimana? Nggak ada. Padahal sebetulnya 90% respon itu baru bisa closing di atas 1-3 bulan. Nah bayangkan, agen properti hanya mampu follow up klien yang baru masuk 1-2 minggu, sedangkan 90% klien itu baru bisa di closing setelah 1-3 bulan. Nah jadi itu yang membuat kenapa agen properti closingnya tidak konsisten. Nah terus yang terakhir, mengapa agen properti lemah di dalam follow up? Yaitu teknik dan skill follow up yang lemah. Jadi dalam hal follow up respon, terutama respon itu misalnya datangnya dari portal properti, dia WA ke agen properti, dan akhirnya si agen properti ini hanya menggunakan media WA, hanya di WA, terus kemudian ditanyakan cari apa, terus kemudian si klien membalas dan sebagainya. Ada lagi klien yang di WA nggak bales, akhirnya si agen properti punya pikiran bahwa oh si orang ini nggak serius, cuma tanya-tanya doang. Jadi 90% agent properti itu juga follow up dengan teknik hanya memakai WA, tidak pernah melakukan telepon. Padahal sebetulnya teknik follow up yang benar, paling tidak Anda melakukan yang namanya telepon, di mana Anda akan terjadi komunikasi dua arah. Dia bertanya kepada kita menjawab, kita bertanya juga apa yang dia cari. Nah akhirnya kita benar-benar tahu apa kebutuhan daripada si klien. Nah dengan kita tahu kebutuhan dari klien, kita tahu nih klien ini hot atau tidak, butuhnya kapan, urgent atau tidak. Nah akhirnya kita bisa memfollow up itu secara rutin. Banyak agent properti kadang bertanya, Pak ini kapan harus waktunya di follow up, kapan waktu yang terbaik, berapa lama jedanya. Nah hal itu sebetulnya tidak akan Anda tanyakan kalau Anda betul-betul melakukan follow up secara benar. Karena kenapa? Setiap respon itu punya waktu yang atau timing yang berbeda. Kalau memang dia urgent, mungkin setiap hari Anda harus follow up. Bahkan mungkin dalam sehari Anda harus follow up beberapa kali karena sifatnya urgent. Nah tetapi klien yang mungkin sifatnya tidak urgent, dia butuh barang murah, ya Anda bisa begitu ada barang murah baru Anda melakukan yang namanya follow up. Nah jadi sekali lagi, betapa pentingnya follow up bagi Anda agen properti kalau Anda betul-betul ingin sukses di bisnis agen properti ini. Follow up yang lemah menghasilkan closingan yang lemah juga atau tidak konsisten. Jadi bagi Anda, apakah Anda mau meningkatkan skill follow up Anda?